Hai, apa kabar? Saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Will Oil Rally Further, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah harga minyak tetap akan cenderung bullish atau akan menjadi bearish. Oke, seperti Anda bisa melihat di slide pertama, kita akan melihat bersama-sama apakah minyak masih akan bisa melanjutkan penguatan yang kita melihat selama beberapa bulan terakhir ini atau tidak. Nah, kalau kita melihat ungkapan dari Bloomberg yang mengatakan bahwa pandangan analis itu untuk energi paling berbeda selama setidaknya 8 tahun terakhir ini, ya Anda bisa membayangkan bahwa memang cukup sulit untuk memperkirakan kira-kira minyak ini akan kemana gitu. Karena ada analis yang mengatakan minyak cenderung akan membentuk low baru dan akan mencapai $20 per barrel. Dan ada juga yang lain yang mengatakan no. Minyak itu cenderung akan naik dan akan cenderung menuju ke sekitar $100 per barrel. So, banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Jadi saya akan coba melihat dalam beberapa slide ke depannya kira-kira faktor apa yang paling dominan ke depannya dan apa yang perlu kita perhatikan bersama. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya Yunani itu secara efektif atau de facto default atau gagal bayar utangnya ke IMF kemarin. Nah, kemarin juga saya bikin video mengenai Yunani yang menunjukkan bahwa sebetulnya Yunani itu diambang default atau diambang kebangkrutannya. Nah, ini terbukti dengan gagal bayarnya Yunani ke IMF. Nah, itu tidak banyak dilaporkan di mainstream media. Kenapa? Karena mereka tidak mau bahwa investor itu cenderung panik. Namun, kita perlu ingat bahwa setiap negara atau anggota IMF itu punya dua macam account. Ada satu account yang dipertunjukkan untuk kuota tahunan yang perlu di-store setiap tahun. Namun ada juga account yang kedua yang disebutnya holdings account. Nah, holdings account ini hanya digunakan dalam darurat atau emergency. Nah, kemarin Yunani secara diam-diam dia menggunakan 650 juta euro dari holdings account ini yang ada di IMF untuk membayar IMF. Jadi lucu. Tapi nyata uangnya yang ada di IMF digunakan untuk membayar utang ke IMF. Nah, sisanya 100 juta euro itu memang dibayar secara tunai atau cash gitu. Nah, sekarang peraturan di IMF mengatakan bahwa Yunani dalam sebulan ke depannya harus store kembali dana yang dipinjamkan terlebih dahulu. Nah, kalau tidak misalnya bisa bayar sebelum 12 Juni karena memang pembayaran sebelumnya kemarin itu dilaksanakan di 12 Mei, artinya Yunani secara resmi akan gagal bayar atau default terhadap utangnya di IMF itu. Namun sebelum 12 Juni, 5 Juni juga ada repayment atau pembayaran kembali ke IMF. Jadi ini akan sangat penting. Awal bulan depannya kita akan melihat apakah Yunani benar-benar akan default, gagal bayar, atau bangkrut lah boleh dikatakannya, atau tidak. Dan jangan lupa juga akhir bulan ini atau awal bulan depannya, mungkin tanggal 1-2 Juni, Yunani juga pemerintahnya harus membayar gaji dan pensiun kepada masyarakatnya. Jadi ini memang sangat krusial beberapa pekan ke depannya untuk Yunani dan ini juga akan merupakan faktor yang tetap perlu diperhatikan oleh pelaku pasarnya. Nah, sekarang kita kembali ke minyak dan kita akan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga minyaknya. Tentunya pertama kita akan melihat supply and demand, persediaan dan permintaan terhadap minyaknya. Lalu kita akan melihat juga geopolitical events atau event-event secara geopolitis yang terjadi di dunia ini. Dan juga terakhirnya the value of the dollar, pergerakan dolar terhadap komoditas yang diantaranya minyak tentunya. Nah, kita dalam presentasi ini akan fokus ke WTI atau West Texas Intermediate. Kenapa demikian? Karena di Valbury memang kita memperkenalkan WTI dan bukan Brent. Nah, the main problem, ini paling penting dari semua slide yang saya akan membahas.
masalah utama di dunia ini pada saat ini adalah bahwa the US, Amerika Serikat, bersama dengan Kanada yang keduanya menghasilkan shale oil, kalau di Kanada lebih tepat disebutnya oil sands, ya mereka telah meningkatkan produksinya sebesar 6,3 juta barrel per hari selama 9 tahun terakhir ini. Ini penting sekali, 6,3 juta barrel per hari selama 9 tahun terakhir ini. Nah, sementara OPEC, ya, oil producing exporting countries, mereka sama sekali tidak meningkatkan produksinya dan cenderung flat di sekitar 30 juta barrel. Jadi masalah yang terakhir ini muncul di pasar minyak itu dari mana? Tentunya dari Amerika Serikat dan Kanada. Oleh karena itu juga jangan heran kalau OPEC yang dipimpin sama Saudi Arabia mengatakan bukan kitalah yang harus menurunkan produksinya, tetapi yang membuat masalahnya yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Dan jangan lupa juga Saudi Arabia sangat sadar bahwa Kanada dan US mempunyai produksi dengan biaya yang sangat jauh lebih tinggi ketimbang Saudi Arabia itu sendiri. Jadi dia sebetulnya menginginkan harga tetap rendah untuk sementara waktu supaya Kanada dan US ditekan produsennya dan mereka menurunkan produksinya. Nah, kalau kita melihat supply-nya pada saat ini, kita melihat perubahannya dalam stok atau inventory minyak di Amerika Serikat, kita melihat bahwa selama 16 minggu di sini berturut-turut ada kenaikan yang paling panjang dan paling besar sejak pencatatan dimulai tahun 1982. Jadi kita melihat ini sebetulnya kenaikan ini fenomenal atau luar biasa, banyak sekali minyak yang ditimbun di Amerika Serikat pada saat ini. Dan kalau kita melihat juga ketimbang misalnya harga atau inventory rata-rata selama 5 tahun terakhir ini sebetulnya sudah 30% lebih tinggi ketimbang biasanya. Jadi ini memang inventory atau stok di Amerika Serikat yang paling tinggi dalam sejarahnya. Ya, kalau kita melihat pada saat ini 485 juta barrel ada sebagai stok di Amerika Serikat. Tentunya ini disebabkan oleh shale oil karena produksinya naik secara signifikan di Amerika Serikat. Oleh karena itu juga inventory-nya naik dengan demikiannya. Nah, kalau kita melihat juga produksinya pada saat ini juga turun tidak banyak ya. Kalau kita melihat walaupun rigs yang digunakan untuk memproduksi minyaknya itu turun signifikan, tetapi produksinya tetap tinggi. Nah, kenapa demikian? Ada dua alasannya. Kenapa? Pertama itu karena produsen minyak di Amerika Serikat melakukan proses yang disebutnya high grading. Artinya mereka fokus ke ladang minyaknya atau sumur minyaknya dengan yield-nya atau penghasilan yang paling besar ketimbang sumur minyak dengan yield-nya atau produktivitasnya yang jauh lebih rendahnya. Jadi mereka fokus ke yang itu dulu. Kedua, mereka juga meminjamkan begitu banyak dana sebelumnya untuk produksi minyaknya. Oleh karena itu juga mereka terdesak untuk menghasilkan cash flow. Walaupun banyak di antaranya sebetulnya punya negative cash flow atau bahkan tidak menghasilkan uang sama sekali secara laba bersihnya. Kalau kita bicarakan laba bersihnya itu masih negatif sekarang. Nah, tetap mereka didesak untuk produksi secara terus-menerus, secara tidak profitable. Kenapa demikian? Karena bank menuntut mereka untuk menghasilkan uang untuk melunasi utangnya. Nah, ini juga kita melihat total rigs yang digunakan untuk memproduksi minyaknya itu turun lebih dari 50% pada saat ini. Itu merupakan penurunan yang paling cepat sejak tahun 1986. Jadi kalau kita melihat banyak rekor yang dipecahkan di pasar minyak di Amerika Serikat pada saat ini. Dan kalau kita melihat di sini juga itu merupakan penurunan yang ke-22 secara berturut-turut dan ini pun merupakan sebuah rekor di Amerika Serikat. Nah, sekali lagi juga walaupun rigs begitu banyak turunnya, tetap saja produksinya tinggi sekali. Namun, kalau kita melihat slide ini, produktivitas atau penghasilan per sumur minyaknya itu sudah mulai
turunnya. Nah, dalam presentasi sebelumnya untuk minyak di Amerika Serikat itu saya mengatakan perhatikanlah bahwa shale oil ini punya karakteristik yang unik dibandingkan conventional oil wells, yaitu pada awalnya dia memproduksi begitu banyak minyaknya, tetapi nanti setelah beberapa bulan dia turun dengan cepat sekali. Dan kita melihat juga sekarang produktivitasnya atau penghasilan per sumur minyaknya itu cuma sama dengan levelnya yang dicatat pada tahun 2009. Jadi kita melihat juga sekarang perhatikan dengan seksama yield atau produktivitas dari wells di Amerika Serikat mulai turun dengan cepatnya. Oleh karena itu juga saya pikir sekitar bulan Juli, Agustus, September kita akan melihat apakah penurunan ini akan berlanjut terus atau tidak. Jika iya, berarti suplai minyak yang dihasilkan sama shale oil di Amerika Serikat akan turun dengan cepat juga. Kita melihat misalnya bulan yang terakhir yang ada datanya turun cukup cepatnya dari 3.862 barrel per hari ke cuman tanda kutipnya 3.410 barrel per hari. Itu di Bakken, itu salah satu daerah yang menghasilkan shale oil. Nah, kalau kita melihat juga dari shale oil ini tidak banyak free cash flow yang dihasilkan, bahkan negatif free cash flow. Nah, free cash flow ini dihitungnya bagaimana? Itu mudah sekali, itu cash flow yang dihasilkan dari kegiatan operasional dipangkas capex atau belanja modal yang setiap tahun dilakukan sama perusahaan minyaknya. Nah, kalau ini negatif, artinya dia harus meminjamkan dana terus ya untuk menutupi defisitnya yang dihasilkan dari produksinya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, jika misalnya produsen minyak di Amerika Serikat sekarang aja tidak bisa menghasilkan free cash flow dengan harga rata-rata 95 dolar per barrel, jangan lupa ini kita membicarakan 2014, pada waktu itu harga rata-ratanya masih 95 US dollar per barrel, sekarang jauh lebih rendah, berarti mungkin saja, kemungkinan besar boleh dikatakan, 2015 ini free cash flow-nya akan makin negatif. Oleh karena itu kesimpulan adalah bahwa perusahaan atau produsen minyak di Amerika Serikat itu pada saat ini mereka itu bleeding cash, di mana mereka keluar jauh lebih banyak cash ketimbang mereka memperolehnya. Oleh karena itu juga saya rasa banyak di antara produsen shale oil di Amerika Serikat itu pada akhirnya akan bangkrut jika harganya masih bertahan di bawah katakanlah 75 hingga 80 US dollar per barrel. Kenapa demikian? Karena break even point untuk banyak shale oil producer di Amerika Serikat itu sekitar 75 hingga 80 US dollar per barrel. Jadi masih jauh di bawah harga sekarang ya. Nah, sekarang kita melihat juga capex atau belanja modal yang akan dilakukan sama produsen minyak itu diperkirakan akan turun 25% dalam tahun ini. Ini perkiraan yang dikeluarkan sama Goldman Sachs Global Investment Research. Nah, kalau misalnya mereka itu menurunkan capex atau investasi di sumur minyak yang baru, artinya eksplorasinya akan turun. Oleh karena itu juga pada gilirannya supply-nya atau persediaan minyak akan turun dan pada akhirnya akan menghasilkan harga minyak yang lebih tinggi. Jadi kita harus melihat dua faktor ini, shale oil wells yang turun produktivitasnya dan juga capex-nya akan turun ke depannya akan menghasilkan seharusnya ceteris paribus harga minyak yang lebih tinggi. Nah, kita melihat di samping supply-nya di Amerika Serikat yang masih cukup melimpah, Saudi Arabia juga memutuskan untuk menaikkan produksi minyaknya di bulan Maret 2015 ke 10,3 juta barrel per hari. Nah, ini merupakan level tertinggi dalam 3 dasawarsa terakhir ini. Jadi ini memang kita melihatnya bahwa Saudi Arabia sekali lagi menekankan bahwa mereka bukan merupakan masalah, tapi US punya masalah karena mereka meningkatkan produksi minyaknya begitu banyaknya. Jadi sebagai balasannya mereka pun menaikkan
produksi minyaknya ke level tertingginya dalam 3 dasar terakhir ini. Nah, mereka tentunya punya tujuan yang tertentu ya, di mana mereka mau menekan sekali lagi high cost producer di Kanada dan juga di US supaya mereka itu kolaps atau bangkrut dan menurunkan produksinya. Nah, perlu ditambahkan juga tidak hanya Saudi Arabia meningkatkan produksinya, tapi juga Irak meningkatkan ekspor minyaknya bulan Maret juga ke 2,98 juta barrel per hari. Nah, ini kenaikan secara fenomenal juga sebesar 15% dari bulan sebelumnya dan merupakan ekspor tertinggi dalam 35 tahun terakhir ini. Jadi sekali lagi, sebetulnya di dunia ini kalau kita melihat pada saat ini supply minyaknya baik dari negara non-OPEC maupun negara OPEC itu paling tinggi dalam sejarah. Oleh karena itu juga boleh dikatakan supply is very high pada saat ini di dunia ini. Nah, kalau begitu bagaimana dengan demand-nya? Nah, kalau kita melihat demand-nya, ini juga sesuatu yang menarik, di mana kita melihat ternyata impor minyaknya pada saat ini di China lebih tinggi ketimbang US. Nah, kita melihat kurvanya di sini, di US impornya makin turun, oleh karena shale oil produksinya makin tinggi, namun di China mereka makin tinggi demand-nya. Kenapa demikian? Karena China jangan lupa masih bertumbuh perekonomiannya sebesar 7% per tahun. Jadi oleh karena itu juga mau tidak mau mereka juga pasti akan mengimpor makin banyak minyaknya dari tahun ke tahunnya. Nah, kalau kita melihat juga perbedaannya di antara konsumsi minyak di China dan produksi minyaknya juga gapnya atau perbedaannya itu juga dari tahun ke tahun makin besarnya. Oleh karena itu juga boleh disimpulkan bahwa demand dari China dari tahun ke tahun pasti akan lebih tinggi. Ditambah lagi mereka juga berinvestasi dan membeli minyaknya untuk mengisi strategic petroleum reserves seperti Amerika Serikat punya SPR. Nah, China juga punya SPR dan mereka merencanakan untuk mengekspansi SPR mereka sampai 500 juta barrel minyak hingga tahun 2020. Jadi, kalau kita melihat dua faktor ini akan menyebabkan demand-nya untuk minyak juga masih akan berlanjut terus di China. Dan juga perlu ditambahkan di banyak negara Asia yang lainnya seperti misalnya Indonesia yang juga masih bertumbuh, juga India yang masih cukup tinggi pertumbuhannya belakangan ini. Nah, sebagai akibatnya kita melihat juga bahwa PetroChina merupakan perusahaan dengan market capitalization atau kapitalisasi pasar yang paling besar di dunia. Bahkan ExxonMobil yang dulu merupakan produsen minyak dengan market cap yang paling besar, sekarang sudah kalah. Jadi kedepannya juga kita harus lebih memperhatikan apa yang terjadi di China ketimbang Amerika Serikat. Dulu kita tahu bersama, kita selalu memandang Amerika Serikat untuk menentukan permintaan akan minyaknya. Tapi kedepannya itu akan shifting, akan berubah perhatiannya ke negara China. Karena mereka demand-nya akan paling besar dari segi impor. Dan juga perusahaannya kita melihat pada saat ini juga akan lebih penting ketimbang perusahaan di Amerika Serikatnya. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa di Amerika Serikat itu sendiri, mungkin percaya atau tidak, ya meskipun perekonomiannya, pertumbuhannya sebetulnya tidak terlalu besar, namun konsumsi minyaknya mencapai rekor tertinggi barunya di bulan Januari 2015, di mana kita melihat permintaan 12 bulan terakhirnya merupakan 3,05 triliun miles. Nah, kalau Anda misalnya mau tahu itu berapa banyaknya itu jumlahnya, itu sama dengan bolak-balik ke planet Pluto 200 kali lebih. Jadi bayangkan, kalau misalnya 3,05 triliun miles itu sama dengan bolak-balik ke planet Pluto 200 kali lebih. Itu luar biasa jumlah minyak yang dikonsumsi di situ ya. Nah, kita melihat kalau mereka saja dengan ekonomi yang begitu lemah mengkonsumsi begitu banyak minyaknya, apalagi di China di mana permintaan akan mobilnya
juga sangat-sangat tingginya. Jadi saya rasa dari segi demand-nya juga gitu sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir, apalagi dengan harga minyaknya juga yang begitu rendah, demand-nya itu pasti akan meningkat ke depannya juga. Nah, sekarang setelah membahas supply and demand, kita harus melihat juga apa yang terjadi secara geopolitis. Nah, kita melihat sekarang ada pembicaraan di antara P5+1 disebutnya dengan Iran untuk membahas nuclear deal, di mana sanksi-sanksi yang sekarang berlaku terhadap Iran itu kemungkinan akan dihapus. Nah, oleh karena itu juga mereka memperkirakan bahwa produksi minyaknya di situ akan naik. Bahkan Menteri Minyak di Iran sendiri mengatakan in case the international sanctions against Iran are lifted, 1 million barrels a day will be added to the country's crude oil production and exports in several months. Nah, ini mungkin terlalu optimis menurut saya karena tidak semudah itu untuk meningkatkan produksinya. Kenapa demikian? Karena Iran tetap merupakan anggota OPEC dan mereka harus membahas kenaikan kuota mereka terlebih dahulu dengan OPEC. Dan seperti kita melihatnya, tidak ada yang mau kehilangan market share-nya. Oleh karena itu juga Saudi Arabia tidak akan begitu senang kalau misalnya Iran serta-merta menaikkan kuotanya di OPEC itu. Kedua, kita melihat juga infrastruktur itu juga sangat-sangat tua dan selama puluhan tahun mereka tidak investasi di infrastruktur minyak. Kenapa demikian? Karena mereka memang dikenakan sanksi dan juga kita melihat untuk mengatur financing dan asuransi untuk perkapalan minyak itu akan membutuhkan kepercayaan dari konsumen di dunia dan juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya pikir meskipun misalnya ada deal di antara negara maju dengan Iran mengenai nuclear deal ini, saya pikir tetap akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan produksi minyak di Iran. Nah, kedua kita melihat juga bahwa ada ketegangan di Straits of Hormuz itu sangat penting di sini karena minyak yang lewat di sini itu cukup banyak ya, bahkan 40% dari ekspor minyak itu lewat di Straits of Hormuz. Nah, ada beberapa kejadian belakangan ini di mana ada penembakan terhadap perkapalan dari Singapura yang lewat di Straits of Hormuz dan ada juga penyitaan dari cargo ship yang datang dari Marshall Islands. Nah, Marshall Islands ini sebetulnya ada di bawah pengawasan atau pelindungan boleh dikatakan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu juga Amerika Serikat langsung mengirim kapal destroyer ke Strait of Hormuz untuk mengamankan pengiriman minyak di sana. Jadi kita melihat juga makin tegang di sini Strait of Hormuz perlu diperhatikan dengan seksama karena Iran terlihat makin agresif belakangan ini dalam mengawasi pengiriman minyak di Strait of Hormuz ini. Nah, lalu juga ada masalah di Yaman. Kita tahu bersama bahwa di Yaman ada pemberontakan dari suku Syiah terhadap pemerintahannya. Nah, ini juga sangat penting. Saya pernah mengatakan sebelumnya, peta ini ingat dengan seksama karena ini akan menjadi sangat-sangat penting terhadap pengiriman minyak beberapa tahun ke depannya. Iran sekarang mulai makin kuat di Timur Tengah. Ini akan sangat penting karena mereka juga secara tidak langsung menguasai ibu kota di Irak, Syria, dan juga Lebanon dan di Yaman. Kenapa demikian? Karena negara-negara ini adalah negara dengan suku Syiah yang cukup banyak. Nah, suku Sunni yang menguasai Saudi Arabia mulai makin khawatir terhadap gebrakan-gebrakan yang dilakukan sama Iran belakangan ini. Karena mereka dikelilingi oleh negara-negara Syiah. Oleh karena itu juga di sebelah timur di sini juga ada suku Syiah yang paling banyak. Nah, itu justru itu terletak di daerah yang ada banyak minyak. Nah, kalau kita misalnya melihat slide sebelumnya, tadi juga saya bahas masalah di Strait of Hormuz. Nah, sekarang juga kalau kita misalnya melihat secara umum di Timur Tengah ini juga ada lapangan minyak yang paling besar di dunia, itu disebutnya Al-Ghawar. Nah, Al-Ghawar ini suku Syiah paling banyak. Oleh karena itu juga Saudi Arabia mulai makin
khawatir bahwa suku Syiah yang ada di dekat lapangan minyak ini akan diinstigasi atau diprovokasi oleh Iran dan mereka juga akan memberontak terhadap Saudi Arabia sendiri. Jadi sekali lagi juga perlu diperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di Timur Tengah ini karena ini akan menjadi sangat-sangat penting. Kalau misalnya katakanlah Iran itu mulai makin agresif dan mereka menutupi Strait of Hormuz bersamaan dengan Bab el-Mandeb di mana sekitar 3,8 juta barrel lewat setiap hari, itu akan menjadi sangat-sangat penting karena kedua titik ini mentransportasi atau melewati 20 juta barrel lebih per hari yang merupakan sekitar 20 hingga 25% dari produksi minyak per hari juga. Jadi ini bisa menyebabkan harga minyak itu melonjak sangat tinggi dalam sekejap. Nah, kita melihat juga tadi saya membahas dolar. Kita juga selalu melihat apa yang terjadi dengan dolar. Karena pada umumnya ada korelasi yang negatif di antara dolar di satu sisi dan komoditas di sisi lainnya. Yang diantaranya minyak. Kita melihat belakangan ini makin sedikit orang mempertaruhkan uangnya di dolar dan mereka mengurangi bullish bets terhadap dolar. Artinya mereka tidak terlalu bullish lagi terhadap dolarnya, namun sebaliknya mereka makin bullish terhadap pergerakan harga minyaknya. Nah, oleh karena itu juga kita melihat bahwa jumlah orang yang punya posisi long makin banyak terhadap jumlah orang yang punya posisi short. Bahkan sekarang rasionya adalah 6,4 kali. Artinya untuk setiap satu lot short ada lebih dari 6 lot long. Nah, kita melihat sebelumnya juga setiap kali rasio ini melebihi 6 kali, itu merupakan tanda bahwa kemungkinan akan terjadi koreksi di harga minyaknya. Nah, terakhir kita mengingat dengan bersama Juni 2014 ketika harga minyak masih ada di atas 100 US dollar per barrel, tiba-tiba harga minyak anjlok. Saya pikir pada saat ini tidak akan anjlok harga minyaknya, tetapi mungkin cenderung akan berkonsolidasi untuk sementara waktu. Nah, sekali lagi juga saya ingin memperlihatkan chartnya jangka panjangnya. Kita melihat di sini monthly chart atau chart bulanannya yang menunjukkan Elliott wave structure-nya dengan seksama. Kita melihat dengan seksama bahwa terjadi 5 Elliott wave naik. Kita melihat ini Elliott wave nomor 1 diikuti oleh gelombang 2 turunnya, lalu gelombang 3 naik, gelombang 4 turun, dan terakhirnya gelombang 5 naik yang terjadi di tahun 2008 ketika harga minyak mencapai hampir 150 US dollar per barrel. Setelah itu kita melihat ada turun wave A atau gelombang A sampai 32,40, lalu dia membentuk wave B yang panjang di sini, lalu anjlok terakhirnya mulai Juni 2014 sampai Maret 2015 dia membentuk wave C. Oleh karena itu juga saya rasa kalau wave C ini sudah selesai dan kelihatannya seperti itu, artinya low ini akan bertahan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ditambah juga kita melihat trendline ini yang bertahan selama 15 tahun terakhir ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan low ini akan sangat-sangat kokoh dan ini akan bertahan sangat-sangat lama. Artinya sekarang kita akan kembali membentuk wave 1 naik, lalu 2, 3, 4, 5. Tapi itu jangka panjang sekali. Sekarang baru saja kita berada di wave 1 naiknya. Nah, lalu kita melihat targetnya kira-kira berapa. Karena itu juga selalu ditanya oleh pelaku pasar di pasar minyaknya. Kita melihat di chart mingguannya. Ya tentunya kalau kita mau tahu targetnya beberapa pekan bahkan bulan ke depannya, kita akan melihat kira-kira Fibonacci retracement berapa. Nah, kalau kita melihat 38,2% dan 50% pada saat ini terletak di 67 sekitar dan 82,60 sekitarnya. Jadi targetnya ke depannya akan sekitar di sini ya, di 67 dan 82 US dollar per barrel. Saya pikir beberapa bulan ke depannya mungkin kita akan melihat level ini. Nah, kita melihat juga di daily chart atau di chart hariannya bahwa ada pola yang sangat menarik. Sebelumnya kita melihat ada inverted head and shoulders atau pola kepala dan bahu terbaliknya. Kita melihat di sini ada left shoulder
ada head and right shoulder, dan di sini ada neckline atau garis lehernya. Nah, targetnya dari pola ini adalah 63 US dollar per barrel. Nah, kemarin kita melihat hampir tercapai, oleh karena itu juga ada sedikit konsolidasi dan bahkan trend line jangka pendek juga dipecahkan. Ya, nah sekarang sekali lagi mungkin kita akan konsolidasi dulu. Ya, mengingat juga kita melihat kemarin juga pasar minyaknya cukup overbought. Nah, support pertama yang tidak kelihatan di sini terletak di 58.70 dan support kedua 54.20. Mungkin saya mengingat kembali, support pertama 58.70, support kedua 54.20. Perhatikan level ini mungkin merupakan level-level untuk masuk kembali ke pasar minyak jika harganya turun ke level tersebutnya. Nah, conclusion dari video komentar yang sudah cukup panjang ini adalah bahwa kita melihat supply-nya berlimpah di dunia pada saat ini, dan juga demand-nya meskipun weak atau lemah mulai juga beranjak naik ya pada saat ini. Saudi Arabia merupakan kuncinya menurut saya pada saat ini, karena mereka punya kepentingan di mana mereka suka saja kalau harga minyak tetap rendah seperti sekarang, ya katakanlah di bawah 75 hingga 80 US dollar per barrel, yang merupakan break even point untuk banyak shale oil producer di Amerika Serikat dan juga oil sands producer di Kanada. Ya, selama harga bertengger di bawah level-level tersebut, ya mereka tetap akan senang sekali karena mereka bisa mengeliminasi banyak high cost producer di Amerika Serikat dan juga di Kanada. So, meskipun harganya tidak melonjak pada saat ini, saya merasa juga cukup yakin bahwa low-nya sudah tercapai di harga atau di pasar minyaknya, dan kita tidak akan melihat harga yang lebih rendah lagi. Namun demikian, mungkin konsolidasi terlebih dahulu ya. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini juga, berhubungan minggu depan saya membahas gold atau emas. Saya tetap mau membahas sedikit saja karena saya melihat ada di sini double bottom jangka pendeknya, dan kalau misalnya harga emas pada saat ini bisa bertahan di atas 12.25 seperti kelihatannya pada saat yang kita bicara ini, karena tadi siang harganya sudah sampai 1.330 lebih. Nah, kita bisa menuju ke 12.60 ke depannya. Lebih jauh lagi kalau misalnya double bottom ini bertahan dan kita melewati garis resistance di sini di sekitar 13.08, kita mungkin bisa lebih lanjut ke 14.73. Tapi sekali lagi jangka pendek kalau kita tahan di atas 12.25, kita akan ke 12.60, bahkan lebih jauh ke 13.08. Jadi untuk merangkum kembali, meskipun bisa terjadi konsolidasi di pasar minyak, saya tetap merasa bahwa trennya akan dilanjutkan beberapa bulan ke depannya. Untuk itu mungkin ada baiknya jika Anda membuka posisi baru atau menambah posisi di sekitar 58.70 yang merupakan support yang cukup kuat pada saat ini, atau bahkan di bawah 62 US dollar per barrel yang pada saat ini merupakan resistance. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.